ngaji, ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para mahasiswa ilmu badi', dalam waktu kira-kira 1 jam ke depan, saya membaca Al-Muhassinat Al-Ma'nawiyah halaman 150. Anda ikuti dengan baik, lalu tugas Anda nanti merangkum dengan tulisan tangan. Ya. Terus mungkin ada beberapa perintah atau pertanyaan dari saya. Anda lakukan, lalu dikirim ke e-learning untuk saya koreksi, saya ambil nilainya. Besok pagi kalau bisa sudah masuk ke sistem e-learning. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muhassinat Al-Ma'nawiyah. Faktor-faktor keindahan bahasa secara maknawi. Kalau kemarin muhassinat lafziyah. Ada saja, ada muwazanah, ada tibak. Kemarin itu ada jinas. Itu muhassinat lafziyah. Nah, sekarang ada muhassinat maknawiyah. Indah dari sisi makna. Yang pertama at-tauriyah. Tauriyah itu masdar dari warro yuwarri tauriyan tauriyatan. Maknanya sama dengan waro yuwari muwarotan. Waro yuwari muwarotan. Maknanya menutupi. Maknanya menutupi. At-tauriyatu wal muwaratu lughatan at-taghtiyatu was-satru. Tauriyah, muwaroh dalam bahasa artinya menutupi. Qala ta'ala, ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wahai anak cucu Adam, sungguh kami telah menurunkan kepadamu pakaian. Pakaian apa? Yuwari. Nah, jadi waro yuwari muwarot. Pakaian yang menutupi auratmu. Maknanya yuwari itu yasturu, menutupi. Wat tauriyatu fi ilmil badi'. Tauriyah dalam ilmu badi' itu orang mengucapkan lafaz, yang lafaz itu ambigu. Bisa bermakna ini, bisa bermakna lain. Umumnya wong memaknai A, tapi mungkin bermakna B. Nah, ternyata dia memaksudkan makna yang B. Itu namanya tauriyah. Perawan dilamar laki-laki, mau menerima enggak cinta, mau menolak enggak enak juga karena teman akrab. Lalu dia jawab dengan tauriyah, maaf mas, sekali maaf, saya sudah ada yang punya mas, atau saya sudah punya mas. Kalimat saya sudah punya dalam konteks ini konotasinya dalam pikiran itu langsung maknanya sudah punya calon. Tapi yang namanya maf'ulnya enggak disebut ya. Itu kan masih memungkinkan punya dalam konteks lain juga. Ya.
Ternyata yang maksud itu saya sudah punya duit. Apa enggak kadzib, enggak bohong, tidak. Nyatanya punya duit. Nah, ini namanya tauriah. Orang sebelum berdiplomasi harus pandai-pandai bertauriah. Biar enggak gampang kejebak musuh. Tauriah dalam ilmu badi antutil qalafdhan lahu maknayan. Kau mengucapkan lafaz yang punya dua makna. Ahaduhuma qarib zahir la turidu. Makna yang pertama itu makna yang dekat, mudah, jelas, tapi bukan itu yang Anda maksudkan. Wal akhar ba'id khafi. Makna yang lain itu jauh, samar-samar. Tapi huwa allazi turidu. Justru makna itu yang kamu kehendaki. Illa annaka tasturuhu wa tughatti. Hanya saja kamu menutupi makna yang jauh yang kamu kehendaki itu. Ditutupi dengan makna yang dekat itu. Yang langsung tertangkap dari lafaz. Wa qad tumahidu li hadhihi taghtiyah bi kalimatin sabiqah. Bahkan kadang untuk menutupi ini semakin lebih rahasia. Kamu sudah menata, mempersiapkan dengan ditambahi kalimat apa yang sebelumnya. Ya. Ini saya kayak itu tadi. Ngapunten Mas. Jadi teman saya kemarin yang Mbak itu sudah lamaran minggu kemarin. Jadi dia sudah punya calon. Yang Mbak satunya itu 3 hari yang lalu Mas sudah lamaran. Dan dia juga punya calon. Dan alhamdulillah saya juga sudah punya calon. Nah, kalimat bilang temannya sudah punya calon itu semakin rapat menutupi. Jadi seakan-akan benar-benar punya calon suami benar. Kadang sudah kau persiapkan beberapa kalimat sebelumnya untuk lebih menutupi makna yang kamu kehendaki. Saya juga sudah punya Mas. Ya. Wa tusammat tauriyatu ihaman. Tauriyah itu juga disebut iham. Iham itu dari kata-kata wahmun. Lalu ikut wazan af'ala. Auhama yuhimu iham. Wahmun itu maknanya kesalahpahaman. Kalau auhama yuhimu ihaman itu berbahasa yang membuat orang lain salah paham. Makanya tauriyah itu gampang, orang lain gampang salah paham. Disebutlah iham. Wa ilaikal amsilata. Lihat olehmu contoh-contoh berikut ini.
Kan Abu Bakrin radhiyallahu anhu katsirul asfari ma'rufan. Adalah Abu Bakar As-Siddiq sering bepergian dan dia sangat dikenal. Orang Arab rata-rata mengenal Abu Bakar. Tapi justru enggak patek mengenal Rasulullah. Rasul itu terkenalnya setelah sekian tahun jadi Nabi. Awal-awal enggak patek terkenal, yang terkenal Abu Bakar. Falamma hajar ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ja'ala man ya'rifu yas'al. Ketika Abu Bakar berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang mengenali Abu Bakar bertanya, tapi belum mengenali Muhammad. Man hadza ma'ak? Siapa orang bersamamu? Siapa iki? Fayujibu. Lalu Abu Bakar menjawab, hadin yahdi ini tariq. Ini guide mas ini. Ini penunjuk jalan. Dalam konteks perjalanan, penunjuk jalan itu ya sing jemput guide. Tapi punya makna lain. Guide secara rohani, pembimbing. Nah si penanya itu sama sekali enggak kepikiran kalau yang dimaksud itu pembimbing rohani. Ya, goroh ya dosa, terang-terangan ya bodoh. Iki carane enggak dosa tapi enggak bodoh. Penak wong kafir langsung goroh ngene wis. Nah kita wong Islam ora oleh goroh ya. Tapi terang-terangan ya bunuh diri. Bunuh diri ya gak oleh. Ya fayahsabunahu dalilan yurafiquhu kaila yadilla tariqah. Sehingga orang-orang mengira Muhammad itu guide yang menemani Abu Bakar supaya Abu Bakar enggak tersesat jalan. Wa huwa yuridul ma'nal ba'id. Padahal Abu Bakar itu menghendaki makna lain, makna yang jauh. Apa? Bukan penunjuk jalan duniawi, tapi jalan akhirat. Dan Nabi memang juga penunjuk jalan. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Dalilnya, sungguh engkau Muhammad orang yang tahdi, hadin. Orang yang bisa menunjukkan ke jalan yang lurus. Fa fi kullin min kalimatai hadin wa tariq tauriyatun wa ilghas. Pada masing-masing kalimat hadin dan tariq itu ada makna, ada tauriyah. Hadin makna zahirnya gaib, makna jauhnya pembimbing. Tariq makna zahirnya ya jalan ini. Tapi makna yang dimaksud itu tariqi mustaqim. Ya, agama Islam. Ada tauriyahnya wa ilghas dan ada teka-teki. Kamu enggak bisa. Berikutnya contoh kedua. Ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin rajulan minal adu fa sa'alahuma. Rasul dan Abu Bakar melihat seorang musuh. Lalu si musuh itu bertanya kepada Abu Bakar dan Muhammad, "Mimman antuma?" Dari suku mana kamu ini? Dari golongan apa ini? Nabi langsung menjawab, "In akhbartana amma nas'aluk akhbarnak."
kalau Anda mengkhabarkan kepada kami tentang apa yang akan kami tanyakan kepadamu, maka kami pun juga mengkhabarkan kepadamu. Faba'da an akhbarahuma, nah setelah si musuh itu memberitahu kepada Muhammad dan Abu Bakar amma yuridan, tentang pertanyaan yang mereka kehendaki, barulah Nabi ngerti lagi musuh mata rada bodoh, ditakoni jawab. Qala, orang itu berucap, qad akhbartukuma fa akhbironi man antuma. Aku sudah memberitahu kepadamu loh. Maka beritahukan kepada kami siapa sih kamu berdua ini. Karena tahu itu musuh, Nabi jawabnya pakai diplomasi, tauriyah. Fa'ajaba, menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnu min ma. Kamu dari mana? Nahnu min ma. Orang itu mengira, oh kami dari suku Ma. Ya. Atau baru dari sumber atau apa. Padahal maunya Nabi itu kami tercipta dari air mani. Enggak salah juga. Nembe saking toyo. Tibae toyo mani. Wantalaqa musri'ain. Nabi Abu Bakar segera bergegas berangkat. Fadhanna ar-rajulu annahuma min qabilatin tud'a ma'an. Laki-laki itu menyangka bahwa dua-duanya berasal dari suku tud'a ma'an. Yang suku itu dinamakan suku Ma. Jadi ada bahasa yang tujuannya menjelaskan supaya paham. Ada juga orang berbahasa itu tujuannya bukan memahamkan. Juga bukan menyalahpahamkan, tujuannya menyelamatkan diri. Menghindar dari jebakan. Wa inna ma arada bil ma an-nutfah. Padahal yang Nabi maksudkan dengan istilah ma itu air mani. Qala Nasiruddin Al-Hamami, abiyatu syi'rika kal qusuri wala qusura biha ya'uq. Bait-bait syairmu kal kusur, bagai kusur. Kusur itu jamak dari kosrun, the palace, istana, top, megah. Padahal wala kusura biha. Dan sama sekali enggak ada kurang, enggak ada aib, enggak ada cacat. Kusur yang kedua itu dari kosoro yaksuru kusurun. Kurang, aib, jingkrang, taksir, pepeko. Ya'uk yang menghalangi. Nah, itu depan ada kata-kata kusur. Belakang juga ada kata-kata kusur. Dikira maknanya istana semua. Ya, padahal yang belakang maknanya enggak ada kurang. Wa minal ajaib lafdhuha hurrun wa ma'naha raqiq. Aneh lafadznya begitu merdeka, hurrun, tapi maknanya raqiq. Raqiq itu kalau ada hurrun, raqiqun, hurrun wa raqiq. Berarti raqiqun budak. Dia menyebut kata-kata hurrun itu adalah tamhid bi kalimah, mempersiapkan 1-2 kalimat untuk menutupi makna aslinya lafaz raqiq. Raqiq itu maknanya tipis, halus.
Ya, tapi maknanya juga bisa budak. Kalau dalam konteks perbudakan, hurun merdeka, rokikun budak. Tapi di sini meskipun ada lafaz hurun, rokikun maknanya tetap lembut. Perkara kau sebut hurun, itu cara penyair itu untuk cara dia untuk menutupi makna rokik yang kamu inginkan. Ya, yang salah paham dikira maknanya budak. Aneh sekali lafadznya hurun merdeka, tapi maknanya apa? Budak. Masuk maknanya lembut, halus, indah. Nah, begitu. Biasanya kalau pakai syair yang muntazim, mengikuti wazan-wazan arud itu indah. Syair yang bebas kayak aliran Anwar sama Indonesia. Puisi bebas ini. Ya, itu keindahannya kurang. Dia ingin mengatakan syairku itu meskipun bebas, nggak manut aturan arut, tapi soal maknanya tetap indah, lembut. Yang salah paham karena kurun itu merdeka, lalu rokikun dipahami Buddha. Ini contoh tauriyah. Waqad tumahidu qablaha bikalimatin. Ya. Fa kalimatu raqiq laha maknayani. Lafat raqiq itu punya dua makna. Mamluk, budak. Fahadzal makna qarib mutabadir. Raqiq di mana budak ini makna dekat, makna gampang, makna langsung. La siyama waqad muhita lahu bi kalimati hur. Terlebih sebelumnya sudah ada kalimat hurun yang maknanya merdeka, otomatis pikiran akan mengarah rokikun maknanya budak. Lakinnahu lam yurid hadzal makna. Tapi si penyair itu enggak menghendaki makna budak ini. Bal ja'alahu ma'atamidi sitron yuwari bihi al-makna alladhi arada. Bahkan dia jadikan lafaz hurun itu sebagai tutup untuk menutupi makna yang dia kehendaki. Wa huwa ar-riqah wa lutf. Maknanya yaitu lembut dan halus. Terus apa bedanya tauriyah dengan jinas? Jinas itu lafaz yang sama, maknanya beda. Jinas tam. Kalau jinas ghairu tam, 2-3 lafaz maknanya mirip-mirip, maknanya tetap beda. Lafaznya mirip-mirip, maknanya beda. 2 lafaz sama, maknanya beda, jinas. Kalau tauriyah, 1 lafaz punya 2 makna. Jadi ambigu. Al-farqu bainal jinas wa tauriyah anna jinas lafdhani bi suratin wahidah. Perbedaan antara jinas dan tauriyah adalah bahwa jinas itu 2 lafaz bi suratin wahidah. 2 lafaz yang sama, 2 lafaz dengan bentuk yang sama, lakin makna huma mukhtalif, tapi maknanya berbeda. Contoh lafaz kusur wa kusur.
Kusur pertama itu istana, kusur kedua kurang, nggak sempurna. Takarrarat kalimatul kusur marratain. Kalimat al-kusur terulang 2 kali. Wa makna yang pertama jam'u qasrin. Kusur yang pertama itu jamak dari qasrin. Wa fistaniyah at-taksir. Makna kusur yang kedua itu kurang, pepeko. Fal maknayani mukhtalifani wa murada. Jadi maknanya beda dan dua-duanya dikehendaki. Kalau tauriyah satu lafadz punya 2 makna, hanya satu yang dikehendaki. Wal lafdzani takarrarat bi suratin wahidah. 2 lafadz terulang dengan bentuk yang sama. Fakana jinasan, yang begini ini namanya jinas. Amma tauriyatu falafdzun wahidun lahu ma'nayan yuradu ab'atuhuma. Tauriyah itu satu lafadz punya 2 makna. Yang dikehendaki makna yang jauh, makna yang samar. Seperti kalimat rokik dalam bait di atas. Ya, makna yang dekat, rokik itu budak. Bahwa ghairu murad. Tapi makna itu tidak dikehendaki. Wa maknahul bait, makna rokik yang jauh, latifun nafis, lembut dan sangat berharga, sangat bernilai. Wahul murad, justru ini yang dikehendaki. Tamrin latihan. Bayyin al-ma'na al-qarib wal ba'id minat tauriyati fima yali. Terangkan makna yang dekat, makna yang jauh. Ini tauriyah ya. Pada contoh berikut ini. Qala an-Nabahani yasifu ikhtiba' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghairi sur. An-Nabahani berucap dalam syair, dia menggambarkan bagaimana bersembunyinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam gua Sur. Membuat gambaran itu dengan syair. Wastakannal badrul muniru bisaurin. Wastakannya bersembunyi al-badrul muniru sang bulan purnama. Bersembunyi di mana? Bisaurin, di bintang Saur. Taurus. Bilang, bulan purnama biasa muncul kok hilang. Gerhana. Tersembunyi di balik planet Taurus. Orang secara umum berpikiran seperti itu. Padahal yang dimaksud si penyair ini, Nabi yang gantengnya, indahnya kayak bulan purnama, lagi bersembunyi di gua Sur. Nah, ya, ini tauriyah. Lam yadirhu minal idai awwa'u. Tidak akan mengancam Nabi minal ida, dari para musuh. Awwa'u apa? Garis-garis lintang. Manazilul qamar. Kalau ini garis bujur, kalau ngetan ngulon, kalau ngalon ngidul garis lintang. Jadi wis ono kalimat garis lintang. Ini semakin membuat orang menduga yang dimaksud Badrul Munir ya bulan beneran. Karena menyebut garis lintang. Ternyata yang dia maksud tetap Rasulullah. Ini namanya tauriyah dan sudah ada tamhid. Ya.
dan dengan kalimah awwa. Sehingga maknanya koyok-koyok bulan purnama beneran. Waqala An-Nabhani juga berucap, hawa ya taibatu wala bayda'u udbulu wa munyati ainuha zarqa'u lan nilu. Yang aku cintai adalah Taibah. Maksudnya itu Madinah. Madinah itu punya nama Taibah. Ya Taibah, ya Taibah. Tapi karena ada kata-kata cinta, dikira yang dimaksud itu yang aku cintai adalah Taibah. Wanita yang sangat baik, Taib. Wala beda'u udbul. Bukan perempuan putih yang panjang lehernya. Jadi Taibah itu yang dia maksud Madinah. Nah, lalu menyebut bukan perempuan yang putih berpanjang berleher panjang. Itu kalimat ini mendukung menutupi keinginan asli itu. Jadi seakan-akan makna Taibah itu perempuan yang kayak apa gitu. Ya. Wamunyati harapanku ainu hazarqa yang bermata biru. Ya. Maksudnya perempuan yang bermata biru. Tapi ono kalimat lan nilu. Bukan sungai Nil. Karena menyebut Nil, menyebut benda-benda bumi ciptaan. Kayak Anozarko itu langit. Harapanku adalah langit biru. Karena menyebut Nil itu. Nil itu adalah tamhidu kalimah. Ya, untuk menutupi makna yang asli. Jadi yang dia cinta itu perempuan akhlaknya baik, yang bermata biru. Cuma itu enggak, itu seakan-akan begitu. Padahal makna yang dia kehendaki itu rinduku kepada Madinah. Oh no. Ya, saya kira begitu ya. Jadi kepada para mahasiswa tamrin nggak usah Anda sarikan tauriah itu apa, dari asal kata apa. Ya. Lalu ada contoh-contoh. Lalu ada perbedaan antara jinas dan tauriah. Dan menurut Anda tauriah itu penting apa enggak? Karena kalau kita lagi menghadapi musuh, terang-terangan nanti ketangkep musuh, berbohong juga enggak elok orang mukmin berbohong. Jadi tauriah menjadi penting. Dan untuk hadis yang pertama dan yang kedua, saya minta anak-anak menulis kembali dengan harokat yang lengkap dan terjemahannya.
Sekali lagi diikhtisor, dirangkum, lalu untuk 2 hadis itu ditulis kembali dengan tulisan tangan dan harokat serta diterjemah. Segera dilakukan, besok pagi kalau bisa sudah masuk e-learning ya, untuk bisa kami koreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji.